Halo, kembali lagi bersama Wismanga di channel Wismanga Channel. Halo, kembali lagi bersama Wismanga di channel Wismanga Channel. Pada video kali ini kita akan memberikan video tutorial kembali bagaimana cara membuat website menggunakan aplikasi di handphone kalian. Dan ini adalah video tutorial membuat website part yang ketiga. Nah, jadi sudah ada 3 part video tutorial membuat website yang bagi kalian yang belum menonton, kalian bisa langsung aja cek di kolom di deskripsi di bawah video ini. Untuk link part 1 dan part 2 ada di kolom deskripsi di bawah ini ya, di bawah video ini. Oke, nah untuk nama aplikasinya adalah Airsite ya. Nah, jadi ini adalah sebuah website builder ataupun pembuat website di handphone ya, aplikasi pembuat website di handphone ya. Nah, di sini kalian langsung aja buka aplikasi Airsite-nya. Nah, setelah kalian buka aplikasi Airsite yang baru kalian download, oh ya, untuk link download aplikasi Airsite-nya ada di deskripsi di bawah ya. Nah, di sini untuk pertama kali kalian download aplikasinya dan buka, kalian disuruh untuk login ataupun sign menggunakan email ya. Nah, di sini kalian tinggal klik aja continue with email. Nah, di sini kalian langsung aja klik yaitu tombol continue with email yang berwarna hijau ini ya. Nah, setelah kalian klik, nah kalian tinggal masukkan email kalian dan passwordnya. Oke, di sini kita akan skip aja. Oke, nah jadi setelah proses sign ataupun loginnya sudah selesai, seperti inilah tampilannya dari aplikasi Airsite ya. Nah, di sini langsung aja kalian tekan tombol create website untuk kalian membuat websitenya ya. Di sini kita langsung aja tekan create website. Nah, di sini kalian dibawakan ke untuk memilih template ya. Nah, di sini disuruh untuk pick a template. Nah, jadi kalian disuruh untuk memilih template yang ingin kalian gunakan untuk membuat website ya. Nah, di sini sebagai contoh untuk template yang kita pakai adalah yang ini aja. Nah, setelah kalian tekan tombol setelah kalian tekan untuk template yang ingin kalian gunakan, nah di sini kalian akan dikasih sedikit preview untuk template yang kalian klik ya. Nah, jadi template yang kita klik itu seperti ini, nanti dikasih preview. Nah, semisal kalian ingin memilih template yang lainnya, kalian tinggal klik tombol back. Nah, tapi kalau kalian ingin memakai template ini, kalian tinggal klik aja tombol use di bagian pojok kanan bawah. Nah, setelah kalian klik tombol use pada bagian pojok kanan bawah, untuk pilihan templatenya kalian akan dibawakan ke bagian sini ya. Nah, di sini kalian disuruh untuk mengetikkan nama situs kalian dan domain kalian ya. Nah, di sini ada site name yaitu nama situs kalian. Kalian bisa kasih nama terserah kalian. Nah, semisal di sini kita ketikkan namanya testing aja. Dan untuk nama domainnya kalian bisa custom ataupun kalian bisa langsung ikut aja defaultnya seperti nama situs kalian. Kalian bisa ikutin defaultnya seperti nama situs kalian ataupun kalian bisa custom nama domainnya. Nah, tapi di sini tidak sepenuhnya custom untuk nama domainnya, tapi kalian di bagian akhirnya juga ada tambahan domainnya. Jadi testing.airsite.co ya, bukan testing.com aja. Jadi ada tambahan dari aplikasi Airsite ini seperti itu. Nah, semisal kalian ingin custom total untuk domain kalian, kalian bisa langsung aja klik pada bagian tulisan need custom domain ya. Nah, kalian tinggal klik aja di bagian situ. Nah, nanti kalian akan diarahkan untuk ke bagian pembelian domain ya. Jadi kalian harus membeli domain supaya kalian bisa menggunakan domain custom ya. Sepenuhnya custom, total custom seperti itu. Nah, semisal kalian untuk nama situs kalian udah selesai dan domain kalian udah selesai, kalian tinggal klik aja next pada bagian bawah. Nah, di sini ada konfirmasi yaitu adalah subdomain taken. Please pick a different domain for your site. Nah, jadi ini tidak bisa digunakan untuk domainnya ya. Jadi kalian harus ganti domainnya. Nah, semisal di sini kita ganti aja domainnya.
menjadi. Nah, di sini kita udah ganti domainnya ya menjadi testing test. Apakah bisa? Nah, sekarang kita langsung aja klik next. Nah, di sini udah bisa ya, udah langsung diproses dan nama domainnya udah disetujui oleh dari aplikasi Airset ya. Nah, setelah kalian selesai mengisikan nama situs kalian dan domain situs kalian akan dimasukkan ke halaman pengeditan ya. Nah, di sini ada halaman pengeditan untuk websitenya. Nah, jadi kita di sini udah masuki halaman pengeditan websitenya ya. Nah, di bagian bawah itu di situ udah ada menu yaitu add block, page layout dan ada show border. Nah, untuk add blocknya ini adalah untuk menambahkan sebuah material baru ya. Nah, materialnya di sini ada empty block, salah satunya ada cover, ada menu dan ada form dan juga ada button dan masih banyak lainnya. Kalian bisa langsung aja explore di sana ya. Nah, kalian bisa menambahkan blok baru untuk ditambahkan di website kalian ya. Nah, setelah itu lanjut di bagian tengah-tengah di sini ada page layout. Nah, di page layout ini adalah untuk pengeditan si websitenya ini ya. Jadi pengeditan utama si website ini. Nah, salah satunya di sini ada color. Jadi ada color theme untuk website ini ya. Kalian bisa pilih colornya untuk warna ini ya, seperti itu. Dan transparansinya kalian bisa atur di sini ya. Nah, lanjut di bagian untuk page layout di sini ada layout ya. Nah, di sini ada color dan ada layout di sini. Nah, di bagian layout ini untuk menentukan bentuk dari website itu. Nah, di sini ada direction. Nah, kalian bisa bentuknya itu menyamping ataupun lurus seperti ini. Seperti itu ya. Nah, di sini ada max width, kalian bisa atur ya max width-nya. Seperti itu. Nah, lanjut di bagian bawahnya di sini ada lagi alignment. Alignment ini untuk ini ya. Untuk space bagian kiri kanan, bagian horizontal dan bagian vertikal atas bawah seperti itu ya. Nanti ada kelihatannya seperti itu. Jadi kalian bisa atur sesuka kalian ya. Nah, lanjut di bagian kanannya alignment di sini ada image. Nah, image ini kalian bisa menambahkan image di bagian situs website kalian, menambahkan image dari upload image ataupun image link. Nah, image linknya ini kalian bisa masukkan link. Nah, setelah itu nanti dia akan mencari image-nya ya. Jadi mencari image secara online seperti itu bisa dibilang. Kalian bisa upload dari penyimpanan internal kalian ataupun kalian bisa langsung bisa menggunakan image link. Nah, jadi kalian tinggal tempelkan sebuah link foto. Nah, nanti dia akan mencari foto tersebut dan langsung bisa digunakan secara online ya, seperti itu. Nah, lanjut di bagian kanan image-nya ini ada yaitu bookmark. Bookmark ini adalah untuk menyimpan situs website kalian ya. Nah, jadi kalau kalian itu bisa membuat banyak situs website, nanti kalau kalian menurut kalian ada situs website yang bagus, kalian bisa tambah bookmark untuk kalian simpan seperti itu. Nah, lanjut di bagian kanan page layout di sini ada yang namanya show border. Nah, jadi show border ini adalah untuk menampilkan border-border ataupun highlight pada bagian sisi-sisi di setiap blok website ya, seperti itu. Kalian bisa unshow sama show seperti itu. Nah, untuk pengeditan lebih lanjutnya kalian bisa tahan di bagian sebuah blok. Nah, ini kan blok yang paling atas nih ya, kalian bisa tahan seperti ini. Nah, sampai ada muncul shadownya, highlightnya itu, kalian bisa memindahkannya di bagian paling bawah seperti itu ya, menjadi di bagian bawah. Nah, nanti dia akan menjadi di bagian bawah seperti itu. Nah, lanjut di bagian sini untuk pengeditan teksnya kalian tinggal klik aja di sini teksnya. Nah, setelah itu kalian tinggal bisa edit teksnya ya. Kalian bisa menambahkan sebuah teks ataupun kalimat ataupun kata-kata sesuka kalian. Untuk pengeditan teksnya di sini ada, kalian bisa menambahkan link, kalian bisa mengatur font dari teksnya dan juga size-nya dan weight-nya juga. Ataupun juga kalian bisa mengatur color dari teks tersebut dan kalian bisa mengatur space dari teks tersebut dan kalian bisa delete ataupun kalian bisa copy juga.
Nah, jadi kalian bisa delete teksnya dan kalian juga bisa copy teks tersebut ya, seperti itu. Jadi pengedataan teksnya juga cukup lengkap ya. Oke, mantap ya. Nah, jadi mungkin kalian udah selesai untuk mengeditkan teksnya segini aja. Kalian jangan lupa untuk men-save editan kalian pada bagian pojok kanan atas ya. Dan di bagian pojok kanan atas di sini udah ada tanda save ya, tombol save ini. Kalian tinggal tekan aja. Nah, maka nanti dia akan langsung men-save gini kalian ya, situs website kalian. Dan setelah di save, kalian bisa langsung publish situs website kalian ataupun kalian bisa mengedit lagi. Nah, semisal kalian kurang puas, kalian bisa edit lagi, atau kalian udah cukup segini aja, kalian bisa langsung aja publish ataupun visit di bagian pojok kanan atas layar handphone kalian ya. Di sini ada bagian pojok kanan atas. Di sini ada tombol visit ya. Kalian tinggal visit aja ataupun publish ya. Sebelum lanjut, kita potong dulu ya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Karena di channel ini kami akan memberikan video-video tutorial dan tips and trik yang tentu saja bermanfaat ya. Dan kalian juga jangan lupa untuk share channel ini ke semua orang yang kalian kenal. Supaya mereka tahu bahwa channel ini adalah channel pendidikan yang memberikan video tutorial dan tips and trik yang tentu saja bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk suruh mereka subscribe ya. Dan ya, kalian juga bisa like video-video kami di channel ini. Oke, lanjut. Nah, setelah kalian menekan tombol visit pada bagian pojok kanan atas tadi, nah di sini kalian disuruh untuk memilih browser apa yang kalian ingin buka situs websitenya. Jadi kalian ingin buka situs websitenya menggunakan browser apa, seperti ya. Nah, jadi kalian tinggal pilih aja ingin menggunakan browser apa. Oke, nah jadi setelah kalian membuka situs website kalian menggunakan browser yang kalian pilih, nah seperti inilah tampilannya ya. Nah, di sini kita menggunakan browser Google Chrome aja. Nah, jadi seperti inilah tampilan dari situs website yang kita edit ya. Nah, walaupun kita nggak mengedit banyak, tapi setidaknya kita sudah mengedit. Di bagian sini udah ada. Kita tambahkan teks acak ya. Dan setelah itu kita tidak ada pengeditannya, kita default template aja. Jadi kita cuma tambahin teks sedikit aja. Nah, tapi di sini udah bagus banget untuk situs website dari website maker aplikasi Airset ini ya. Nah, jadi kalau kalian mengedit website menggunakan aplikasi Airset itu seperti ini jadinya ya. Jadi bagus banget ya menggunakan aplikasi Airset. Jadi hasilnya itu seperti ini kurang lebihnya ya. Jadi udah bagus banget hasilnya, udah ada gambar-gambarnya. Jadi ini masih default template ya. Belum ada kita edit-edit, palingan cuma kita tambahin teks saja. Nah, tetapi kekurangan dari aplikasi Airset ini adalah saat dia sudah meng-publish websitenya ataupun kalian sudah selesai mengedit website. Nah, jadi setelah kalian publish website kalian itu, kekurangan dari aplikasi Airset ini adalah kalian bisa lihat di bagian pojok kanan bawah, yaitu ada watermarknya ya. Jadi situs websitenya ini ada watermarknya seperti itu, made with Airset seperti itu ya. Jadi kekurangan dari aplikasi Airset ini adalah ada watermarknya seperti itu. Nah, jadi kekurangan dari aplikasi Airset ini adalah adanya watermark pada bagian pojok kanan bawah situs website kalian ya. Nah, jadi ada watermarknya itu ya, made with Airset ya. Jadi kekurangannya itu. Untuk kelebihannya banyak ya. Jadi ada template yang disediakan banyak. Dan blok-blok untuk pengeditan situs website yang disediakan banyak, gratis ya, secara gratis. Dan kalian bisa custom domain walaupun tidak total, tidak sepenuhnya, tapi kalian bisa custom domain. Dan kalian juga bisa membuat situs website sebanyak mungkin di satu aplikasi seperti itu ya. Oke, cukup segini aja dulu untuk video tutorial. Video tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share dan subscribe. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin membuat situs website supaya kalian bisa membuat situs website dengan baik. Dan jangan lupa juga tonton video-video part 1 dan part 2 untuk tutorial membuat website kami. Dan jangan lupa juga tonton video tutorial yang lainnya. Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.